Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah kami dengan segalanya, dari kumpulan tak istimewa, dalam ruang penuh kabut, pertunjukan tetap berlanjut. Di sini bersama teater rongsokan dalam serial Calitra, #ruang kabut. Semoga ternikmati. Yang belum subscribe, kami persilakan like jika Anda suka, dan komen bagi Anda yang mampu. Juga bagikan untuk yang membutuhkan. Sepasang burung dara baru saja terbang meninggalkan atap sebuah rumah sakit, sekaligus meninggalkan dua pasangan manusia yang sedang berbincang hangat. "Kita pulang?" tanya perempuan yang duduk pada kursi roda. Si lelaki yang berlutut di hadapannya tersenyum. "Ya, kamu senang?" tanyanya. "Tentu, aku sudah bosan di sini." Perempuan itu menggenggam tangan si lelaki. Lelaki itu tersenyum penuh misteri. Dia pamit terlebih dahulu untuk menerima telepon yang ia bilang dari rekan kerjanya. Dan tinggallah perempuan itu memandang kosong pada pohon akasia di seberangnya. "Yuk," si lelaki kembali. "Udah angkat teleponnya, Mas." Si lelaki yang ternyata suaminya itu mengangguk. Wajahnya berseri-seri, tampak seperti orang yang mendapatkan hadiah lotre. Lucy sudah menunggu. "Ayo kita pulang ke rumah." Ia mulai menjalankan kursi roda istrinya menuju rumah mereka. "Aku baru saja mengambil rapor Lucy." "Oh iya? Bagaimana peringkatnya, Mas?" Dara menoleh. Ia berseru kegirangan mendapati sahabatnya datang dan tengah memeluknya erat. Dia adalah Kurt, sahabatnya dan Darrell, suaminya semasa kuliah dulu. Kurt mengurai pelukan mereka karena merasa sedikit sesak akibat perutnya yang sudah mulai memasuki masa kehamilan 7 bulan. Lantas menyapa singkat pada Darrell yang sedang sibuk memasukkan kursi rodanya pada mobil. "Bagaimana kehamilanmu, Kurt?" tanya Dara dengan antusias. Kurt tertawa sembari mengelus perut buncitnya dan menjawab dengan jumawa. "Dia sangat aktif, Ra. Untung aja ada suamiku. Jika begitu dia akan menjadi bayi yang begitu tenang." Tawanya yang renyah terhantar. Dara ikut tertawa. "Kudengar suamimu tampan dan baik. Maaf ya, aku tidak bisa hadir pada pernikahanmu pada waktu itu," sesalnya. "Ah, itu benar. Tidak apa, kamu kan sakit," hibur Kurt. Dara mengangguk saja. Ia menoleh pada suaminya yang baru saja masuk ke dalam mobil, lalu melihat lagi ada Kurt yang masih mengembangkan senyum manis madunya. "Kamu sedang apa di sini?" tanya Darrell pada Kurt. "Aku baru saja menjenguk sanak saudaraku dan sedang menunggu taksi." "Ikut saja dengan kami, Kurt. Aku khawatir jika kamu tidak mendapatkan taksi." Dara memberikannya tawaran. Kurt terlihat berpikir dan tampak tidak enak hati. Tidak mengganggu?" Dara berdecak. "Ah, kamu ini, masuklah. Aku sudah tidak sabar menemui Lucy." Tangannya melamai-lamai meminta Kurt untuk masuk. Kurt tak dapat menolak. Ia langsung masuk ke dalam mobil dan duduk di jok belakang. Tiba-tiba ia bertepuk tangan. "Lucy, anak cantik itu, pasti sekarang sangat menggemaskan." Dara dan Darrell terlihat mengganggu, merasa setuju dengan perkataan Kurt mengenai putri mereka. Seminggu setelah Dara pulang dari rumah sakit, keadaan di rumah masih berbeda daripada sebelumnya. Sebelum ia pergi ke rumah sakit 1 tahun yang lalu, Lucy, putrinya, menjadi gadis kecil yang pendiam, yang memainkan boneka usang di depan jendela yang menyuguhkan pemandangan 3 hektar ilalang kering. Saat ia bertanya keadaan Lucy pada Darrell, suaminya hanya menjawab bahwa putri mereka baik-baik saja. Tapi Dara bukanlah wanita bodoh yang hingga percaya begitu saja. Dia mulai mengamati semua hal. Semuanya, dari Lucy yang menangis saat malam menjelang, Dara yang sering pulang tengah malam, dan Kurt yang setiap pagi datang ke rumahnya membawa sarapan dengan dalih jika Dara masih tak cukup sehat untuk bersentuhan dengan dapur. Karena malam itu ia tidak bisa tidur dan Darrell masih berada di kantor, Dara memilih pergi ke kamar Lucy dan mendapati putrinya itu menangis sambil menghadap ke jendela kamar. Ia bergegas mendekati putrinya. Raut wajahnya mendadak cemas. Ia memalingkan wajah Lucy padanya dan bertanya, Cup. "Lucy, kenapa? Bilang sama ibu, nak." Ia buat tutur katanya selembut mungkin. Lucy menggerak-gerakkan tangannya membentuk sebuah kalimat. "Aku dan ayah sudah mati, Bu. Dan Tante Katla yang membunuhnya. Keluar dari rumah ini, Bu. Dia bisa melihat ibu." Tangannya berhenti.
Dara menatap putrinya tak percaya. Ia mundur menjauhi Lucy dan menutup pintu kamarnya saat berbalik seringai kerat menghalangi penglihatannya. Anda mengotori tembok lagi. Perawat menatapnya dengan lelah. Suster menghancurkan cerita saya. Perawat itu menariknya dan keluar dari bangsal. Anda harus keluar, Bu. Dan dari mana Anda mendapatkan krayon ini? Permisi, seorang wartawan menghampiri mereka. Suster itu tersenyum dan sambil bertanya, kenapa? Kalau boleh tahu, kenapa dia mengalami hal ini? Tanya wartawan itu. Dia. Itu gara-gara dia disiksa oleh orang tua angkatnya saat remaja. Karena dia sering berimajinasi tentang hal aneh. Halo, aku Dara. Sekarang kamu bisa melihat saya tanpa jendela itu. Telunjuknya mengarah pada jendela yang selalu ia gunakan untuk melihat dunia luar dan bagaimana imajinasinya itu dibuat. Semoga Tuhan memberi nikmat pada kita dengan cerita yang baru berlalu dan juga cerita-cerita selanjutnya. Tetap setia, terima kasih. Dibuang bukan berarti terbuang.